Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba praktekkan salah satu routing protokol dinamis, yaitu Open Shortest Path First, ya, OSPF. Nah, yang kita gunakan adalah tools Cisco Packet Tracer, di mana di sini kita bisa menggunakan router yang sudah disediakan oleh Cisco Packet Tracer. Nah, di sini Anda bisa langsung mengarahkan ke bagian network device, kemudian pilih router. Lalu kita bisa memilih router Cisco dengan seri 4331. Kita bisa drag ke dalam. Misalnya kita ambil 3 router seperti ini. Oke, katakanlah ini kita sebut sebagai R1. Yang di tengah kita nama R2, dan yang ketiga kita sebut hostname-nya nanti adalah R3. Ini sudah ada 3 router. Nah, berikutnya kita coba sambungkan di bagian connection. Anda klik, nanti Anda pilih crossover, ya. Dari R1 kita pilih gigabit 00 ke 00 di R2. Kemudian dari R2 kita pilih gigabit 001 ke 001. Baik. Jadi sudah ada 3 router yang saling terhubung satu sama lain. Nah, berikutnya kita akan set atau kita akan mengkonfigurasi secara cepat router ini, IP-nya, hostname-nya, ya, masing-masing router. Kita mulai dari R1, kita bisa klik routernya, kemudian kita pilih CLI, command line. Di sini saya perbesar dulu tulisannya untuk CLI, ya. Ini kita tidak ingin initial configuration dialog, no. Anda bisa ketikkan enable, kemudian configure terminal, lalu kita kasih nama dari router ini adalah R1. Nah, di router ini memiliki interface yang mengarah ke R2, yaitu interface G000, gitu ya. Interface G000. Nah, kita akan set IP-nya. Kita ke interface G000. Kita kasih IP address. IP address, ya, misalnya 192.168.10.1. Networknya misalnya kita kasih 28, ya. Kemudian kita hidupkan interface-nya. Nah, ini sudah sementara seperti ini. Kita akan ke R2, mengkonfigurasi R2. Nah, kalau Anda lihat di sini linknya masih berwarna merah karena kita perlu menghidupkan juga interface G00 di sisi R2, ya. Kita klik R2. Ini juga sama, kita tidak menggunakan initial configuration. Ini enable, configure terminal. Kemudian kita kasih nama R2. Nah, interface-nya ada 2 di R2, G00 dan G001. Nah, di G00 kita set dulu interface G00.
kasih IP address 92.168.10.2 misalnya. 85.255.128. Kita hidupkan interface. Nah, ini kalau Anda lihat ini sudah hijau ya, link antara R2 dengan R1. Berikutnya adalah kita perlu set interface yang mengarah ke R3 yaitu G001 ya. Interface G001 kita kasih IP 92.168.10.20.1. Ini misalnya kita kasih subnet masknya 192 01. Oke, sudah ya. Jadi untuk R2 kita sudah set hostname dan interface di 2 gigabit Ethernet. Nah, berikutnya kita konfigurasi R3. Nah, di R3 ini kita set sama juga dengan R2 tadi. Konfigur terminal. Kita set hostname R3. Kemudian kita set interface yang mengarah ke R2 yaitu G001. G001 IP address kita set 192.168. Jadi dia harus satu segmen dengan interface G001-nya di R2. 255.255.192. Kita hidupkan interface-nya. Oke, jadi sekarang kita lihat ini antar router itu sudah up ya, baik interface-nya maupun link-nya antara satu router ke router yang lain. Baik, kita coba pastikan konektivitas antara router itu terjalin dengan baik ya. R1 kita coba ping. Ping 92.168.10.2. Oke, sukses ya. 10.2. Oke, jadi tidak ada masalah antara R1 dengan R2. Nah, kita coba dari R2 ke R3. 92.168.20.2. Oke, ya. Sukses ya. Jadi tidak ada masalah antara R1 ke R2, R2 ke R3. Nah, sekarang kita akan set routing dinamis menggunakan OSPF. Nah, sekarang kita lihat posisi di R1. Kita lihat dulu routing table di R1. Perintahnya adalah show IP route. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat satu network yang ada pada router 1 yaitu 10.0/25 yang terhubung ke gigabit Ethernet 00. Nah, ini kita akan set di OSPF. Nah, caranya kita ke global configuration dulu. Kita ketikkan router OSPF. Nah, setelah OSPF kita perlu masukkan proses ID. Proses ID bisa dari 1 sampai dengan 65.535. Kita bisa pakai misalnya di 10. Di sini kita akan masukkan network. Network ini ya. Network ini. Network 192.168.10.0. Nah, setelah networknya kita perlu mengisi wildcard bits ya. Jadi wildcard bits itu adalah rumusnya 255
dikurangi dengan subnet masknya. Jadi kalau subnet masknya tadi adalah 128, maka ini kalau dikurangi wildcard bitnya, ya wildcard bitnya jadi 0.0.127. Jadi ini 255 dikurangi 128, ya ini 127. Kita masukkan di sini 0.0.127. Nah, di belakang wildcard bits itu ada area ya. Ya, area. Jadi ini untuk single area. Nah, kita bisa masukkan areanya, isi dari 0 sampai sekian itu banyak. Kita misalnya isi saja areanya 0 gitu ya. Oke, sudah. Karena router 1 cuma atau hanya memiliki network 10.0 ya, hanya satu networknya. Oke, ini yang perlu di broadcast nanti ke R2. Jadi network ini nanti akan di broadcast atau disampaikan ke R2 karena R2 yang bertetangga langsung dengan R1. Nah, di R2 kita lihat routing table-nya, show IP route. Nah, di sini terdapat dua network yaitu 10.0 dan 20.0 ya. Kita perlu masukkan ini di OSPF. Router OSPF di 10. Kita masukkan networknya 92.168.10.0.027 area 0. Ya, ini untuk yang 10.0/25. Berikutnya adalah network yang 20. Ya, network 20. Jadi 192.168.20.0.0.0. Nah, ini karena dia 192 di sini 192, maka 255 dikurangi dengan 192 jadinya adalah 63 ya, 63. Jadi 0.0.0.63 area 0. Nah, kalau Anda lihat setelah kita memasukkan tadi network 10.0 itu langsung muncul proses OSPF-nya ya, proses 10, neighbor-nya 10.1. Jadi langsung respon karena di R1 tadi kita sudah set OSPF juga ya. Sehingga dia sudah langsung connect dengan R1. Nah, sekarang kita lihat tadi routing table-nya di sisi R2 hanya ada 2 ya yang connected ya. Yang C ini ada 2. Sekarang kita coba lihat lagi setelah ada konfigurasi OSPF, show IP route. Di sini karena keduanya itu memiliki network ya, jadi si R2 itu juga memiliki network 10.0 gitu ya. Sehingga OSPF itu tidak tampil di routing table-nya si R2. Nah, coba kita lihat nanti pada R3. Kita ke R3. Di R3 ini kita lihat IP route. Nah, di sini ada satu network juga ya, 20.0. Kita konfigurasi OSPF-nya, router OSPF 10, network 92.168.20.0, wildcard bit-nya adalah 63 area. Oke, ini dia sudah connect dengan router 2. Nah, coba kita lihat routing table di R3. So, yang tadinya ini
hanya satu ya connected. So IP root. Nah, di sini sudah ketambahan satu network lagi yang didapatkan melalui OSPF-O itu ya. O menandakan bahwa ini network ini didapatkan melalui routing protokol dinamis yaitu OSPF. Kalau kita bisa lihat di sini itu informasinya datang dari 20.1 yaitu si R2. Jadi di R3 sekarang sudah ada network 10. Nah, kita lihat lagi di R1. Di R1 so IP root. Nah, di R1 juga ketambahan satu network yaitu 192.168.20.0/26 yang didapatkan melalui OSPF via atau melalui 10.2 yaitu R2 juga. Sehingga 3 router ini sudah bisa saling berkomunikasi. Coba kita ping 92.168.20.2. 20.2 adalah R3 ya. Ini sudah sukses. Jadi R1 itu sudah bisa berkomunikasi dengan network yang ada di R3. Begitupun sebaliknya R3 kalau kita ping ke 10.1 yaitu R1, ini juga jawabannya adalah sukses. Nah, demikian tutorial singkat atau praktek singkat dari routing protokol dinamis jenis OSPF. Semoga Anda memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.